Siswa-siswi semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita dengan baik. Kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari pemasaran langsung, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, di pertemuan hari ini, kita akan masuk ke bab 2, yaitu wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Tapi sebelum itu, Sir akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis produk teknologi transportasi dan logistik. Yang kedua, peserta didik memahami perencanaan wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Silakan Anda perhatikan beberapa gambar yang akan tertampilkan berikut ini. Anda sudah menyaksikan beberapa gambar sebelumnya. Apa kira-kira yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda melihat gambar-gambar tersebut? Saya yakin yang ada dalam pikiran Anda adalah sarana transportasi. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang transportasi? Silakan Anda tulis di buku kerja Anda 3 saja yang Anda ketahui tentang transportasi. Apa sih teknologi transportasi tersebut? Lalu, apa hubungannya dengan logistik? Silakan simak penjelasan berikut ini. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang mampu mendukung perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dan semua itu diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan logistik adalah suatu ilmu atau suatu ilmu pengetahuan atau seni dalam melakukan proses penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan berbagai macam jenis barang atau alat-alat tertentu. Nah, lalu bagaimana teknologi transportasi dan logistik? Teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang. Artinya, teknologi transportasi dan logistik tidak bisa dipisahkan karena memang saling keterkaitan. Sebagai contoh, misalnya pada kegiatan logistik untuk wirausaha telur ayam. Telur ayam adalah komoditas yang mampu rusak, maka kita membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun untuk transportasinya agar telur ayam tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kemasan atau wadah khusus dirancang untuk telur ayam agar terhindar dari benturan. Kemasan telur ayam pun harus dapat ditumpuk untuk efisiensi ruang penyimpanan dan mempertimbangkan keamanan dalam proses pengiriman maupun proses penyimpanan. Ada beberapa jenis teknologi transportasi dan logistik didasarkan pada jaraknya. Ada yang pertama adalah transportasi jarak pendek. Nah, biasanya kita yang digunakan adalah troli. Troli ini biasanya digunakan di tempat-tempat swalayan atau tempat-tempat pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua adalah nampan. Nampan ini untuk memindahkan alat-alat dapur dari dapur ke
ruang tamu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah keranjang. Keranjang ini akan membantu kita memindahkan barang-barang yang ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan transportasi jarak jauh. Contohnya misalnya sepeda, ada sepeda motor, mobil, kereta api, kapal laut, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis-jenis transportasi jarak jauh yang ada saat ini. Setelah kita mengenal beberapa jenis-jenis transportasi dan logistik, maka sekarang kita akan bahas bagaimana merencanakan usaha produk teknologi transportasi dan logistik tersebut. Sebelum memulai usaha di bidang teknologi transportasi dan logistik, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah melakukan proses perencanaan usaha. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan usaha teknologi transportasi dan logistik tersebut? Silakan perhatikan penjelasannya. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Ada beberapa contoh usaha bidang produksi teknologi transportasi dan logistik. Yang pertama adalah pembuatan berbagai alat atau sarana transportasi seperti troli, becak, sepeda, sepeda motor, ataupun mobil angkutan pedesaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan spare part di bidang transportasi seperti bak truk, kemudian pembuatan box barang pada sepeda motor dan lain sebagainya. Banyak ide-ide yang bisa kita kembangkan dalam usaha produk teknologi transportasi dan logistik ini. Sumber daya teknologi transportasi dan logistik. Dalam perencanaan usaha di bidang transportasi dan logistik, hal yang harus diperhatikan adalah sumber dayanya atau ketersediaan sumber daya. Ada beberapa sumber daya yang akan digunakan dalam wirausaha teknologi transportasi dan logistik ini. Yang pertama adalah manusia, yang kedua uang atau modal, yang ketiga materialnya, yang keempat adalah mesin, yang kelima cara kerja, dan yang keenam adalah pasar atau target pasar dari penjualan produk yang telah kita hasilkan. Baik siswa-siswi semuanya, itulah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Untuk selanjutnya, silakan Ananda kerjakan latihan yang telah saya siapkan di aplikasi Edmodo. Sekian dan terima kasih.